Itu nanti bisa menyesatkan. Bagaimana yang terbaik? Ya ajak teman itu ke majelis. Kemudian di situ nanti kalau dia ada pertanyaan ke ustadz, jangan ke teman. Jangan kita merasa, oh saya udah ngaji ini, sudah baca buku, saya jawab pertanyaan. Akhirnya apa? Sesat. Banyak seperti itu. Karena kita bukan ahli ilmu. Antum bukan ahli ilmu. Antum masih baru belajar. Jadi thalibul ilmi juga belum thalibul ilm, masih baru belajar. Jadi antum belajar terus, kemudian juga teman-teman itu diajak untuk ngaji. Kemudian kasih buku seperti Syarah Akidah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah akan hilang nanti. Itu kan karena dia belum masuk, belum belajar. Jadi bingung. Kalau udah belajar, insya Allah nggak bingung. Gitu. Yang bingung itu karena nggak belajar. Gitu. Kalau belajar, dia pelajari Quran Sunnah, insya Allah akan bingung. Kebingungan itu ada karena nggak belajar, nggak nuntut ilmu. Itu bingung. Kalau nuntut ilmu, insya Allah nggak akan bingung. Karena apa? Jalannya jelas, dalilnya jelas, manhajnya jelas. Dan untuk mengamalkan mudah, karena agama Islam mudah, tidak sulit gitu. Jadi ini harus antum ajak teman antum itu untuk ngaji, baca buku seperti Prinsip Dasar Islam, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ambillah akidahmu, Mulia Masalab dan yang lainnya, menuntut ilmu jalan menuju surga, supaya dia baca itu bagaimana menuntut ilmu jalan menuju surga. Supaya paham. Yang diikuti dalil dari Quran Sunnah. Imam-imam itu mengajarkan Quran dan Sunnah. Mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Atau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Mengikuti jejaknya salafus saleh. Makanya orang itu nggak boleh dia mengatakan sesuatu kecuali dengan ilmu. Bahkan dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ada seorang mengatakan kecuali dari mana dia mengetahui. Min haitsu alimu. Gak boleh dia mengatakan agama ini kecuali dengan dari apa yang tahu. Dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i. Artinya orang itu harus belajar dulu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Belajar. Ketika dia sudah belajar baru dia boleh untuk berkata atau menjawab pertanyaan. Itu pun sekedarnya aja. Masalah-masalah hukum, masalah akidah, masalah manhaj, kembalikan kepada ustadz yang mengajarkannya. Ketika orang awam tidak bertanya, tapi justru berfatwa, akhirnya berbicara tanpa ilmu, maka itu dosa besar. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa mimma yadullu aidan ala annahu min kabairil itsmi, di antara dalil yang menunjukkan bahwa berbicara tanpa ilmu adalah dosa-dosa besar atau salah satu dosa besar adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 116. Allah katakan apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba. Dan janganlah kalian berbicara apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian dan itu kebohongan. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Padahal nggak benar. Padahal Anda belum baca. Anda nggak ngerti masalahnya. Nurul huda wa fana bi husnihi ahyana. Nurul huda wa fana bi husnihi ahyana wa bil